kabar Indonesia Pagi, apa yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi di Rumah Sakit RSUD Cengkareng kemarin. Jadi dalam satu pekan ini, pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut meningkat tajam hingga 400%. Bahkan beberapa di antaranya harus masuk perawatan di ruang ICU maupun HCU. Nah, antrian pasien akibat melonjaknya pasien di RSUD Cengkareng ini memaksa sejumlah pasien ini mengantri ketika akan masuk ke RSUD. Dan setiap waktu terpantau mobil ambulans juga datang membawa pasien untuk dirawat. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, bed perawatan yang tersedia sebanyak 320 kini hampir penuh, sekitar 97,18%. Meskipun pihak rumah sakit akan menyiapkan ruang tambahan, namun mereka mengeluhkan terbatasnya tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit tersebut. Ini kondisi kemarin, jadi diambil untuk menggambarkan pada kita semua bagaimana Vaskes saat ini melayani pasien COVID-19, terutama di tengah melonjaknya angka positif COVID-19 ya. Ya, miris sekali ya. Ini berebut pasien berebut ruang rawat inap saking penuhnya. Tadi dikatakan kenaikan lebih dari 400% dan di rumah sakit tersebut sampai dengan 98% ya, keterisiannya ya. Baik, kita langsung akan berbincang dengan Dr. Beni Oktavianus, penanggung jawab COVID-19 RSUD Cengkareng. Tapi sebelumnya kita akan melihat kondisi mengenai RSUD Cengkareng yang sempat dikirimkan oleh Dr. Beni Oktavianus. Ya, selamat pagi Dr. Beni. Ya, selamat pagi. Dr. Beni, tadi kita memberikan gambaran mengenai kondisi RSUD Cengkareng kemarin. Kalau untuk pagi ini, kondisinya seperti apa dok? Apakah semakin membludak? Jadi kita terhambat karena kita pasien kan datang sejak minggu lalu sudah penuh. Sudah penuh, tidak ada kamar lagi. Maka kita satu-satunya cara adalah membuat ruangan HCU dan ICU baru. Karena yang dibutuhkan adalah ruangan yang high care. Pasien yang dalam keadaan kritis membutuhkan penanganan. Kalau kita tidak tolong dalam waktu sekian jam, sekian hari, dia pasti pasti akan meninggal. Itu yang kita, maka bersyukurlah kita kemarin tadi malam ya dapat tambahan 40 tenaga perawat sehingga kita bisa tambah untuk high care-nya tambah 40 lagi. Jadi kita sekarang total sudah 100 ICU dan high care. Ini yang paling penting ini. Karena rujukan ke kami adalah pusat rujukan yang pasien yang berat, bukan sakit-sakit ringan. Oke. Gitu. Ya, Dokter Beni, tahan dulu dokter. Kita akan memberikan gambaran kepada pemirsa mengenai suasana Rumah Sakit Cengkareng. Kondisinya pada Rabu 23 Juni 2021. Ya. Buset, penuh semua nih kursi-kursi. Ya ampun, makin penuh aja nih. Aduh, antrian pasien COVID makin aduh. Makin kacau antriannya ya. Ya ampun. Ya ampun, antriannya makin kacau. Nah, video itu tadi kan langsung diambil oleh Dr. Beni ya, kemarin gitu dok. Dok, boleh menggambarkan kepada kami itu tuh di mana? Kemudian pada saat dokter mengambil gambar, memang antriannya sampai sepanjang apa dok? Karena gini, saya turun dari visit ruang dari ICU saya turun. Ruang COVID sama ruang UGD COVID sama non COVID itu berhadap-hadapan. Ya, jadi ruang yang COVID sama non COVID berhadapan-hadapan. Yang ruang COVID itu tempat tidurnya sudah bayangkan UGD tempat tidur 50 dan masih ada lagi yang di tempat biasa ambulan parkir itu di depan. Ini yang menyebabkan saya begitu resah. Maka kita kemarin rapat putuskan, jadi hari ini sudah dipasang tenda. Ini video diambil jam berapa ya dok ya kemarin dok?
Bagaimana? Video diambil jam berapa ya dok kemarin? Kemarin siang. Kemarin Sebelum siang. saya pulang jam 3 sore, jam 3:30. Ya. Oke. Sampai sore berarti kondisinya tidak berubah banyak ya dok ya? Oh iya, karena kan baru kita dapatkan tenaga medisnya tadi malam, lalu kita bisa dalam waktu singkat membentuk tambahan ruangan high care yang 40 bed, maka pasien yang tadi di luar yang ada 30 dan kritis kita naikkan ke atas. Oke. Itu masalahnya. Baik, dokter tadi mengatakan ada tenda darurat untuk dapat menampung pasien positif COVID-19. Ini berapa banyak pasien baru yang dapat ditampung di sana, dok? Itu hanya untuk transit aja, jadi bisa buat 20 bed aja. 20 bed. Nah, Itu di depan ya, di depan UGD. oke. Dok, kami lihat di belakang kan ada CCTV ya dok ya? Di belakang dokter Beni ya gitu. Iya. Nah, maksudnya boleh menceritakan pada kami itu memantau di mana saja dok? Apa saja yang... Semua pasien ini saya tiap hari bisa pantau. Ini sekarang soalnya lagi jam operan ya. Ini lagi jam operan. Ini bisa lihat ini. Ya, bisa mereka dok. lagi operan. Jadi ini seluruh pasien yang jumlahnya di sini ada 55 pasien ICU 55. Saya bisa lihat satu persatu bisa lihat ini satu persatu. Saya bisa monitor dari luar. Gitu. Nah, Bisa Jadi didekatkan kita lagi, dok? atur. Izin? Kami atur bahwa pasien-pasien ini kita atur perawatnya 50% di dalam, 50% di luar. Oke. Karena waktu tahun lalu perawat kita 8 jam di dalam ya beberapa pingsan. Karena lelah dan panas dan dehidrasi. Maka dengan adanya CCTV ini mengurangi kita nggak harus di dalam 8 jam jadi bagi 2 shift. Separuh di dalam, separuh di luar, kecuali ada kasus-kasus yang emergensi, semua masuk. Gitu. Nah, kalau lihat mungkin dari jumlah pasien positif COVID yang dirawat di sana, yang memiliki gejala yang berat sampai membutuhkan ventilator, mungkin dok penanganan khusus itu berapa persen dok ya? Bagaimana? Ulangi? Untuk pasien-pasien positif COVID yang sekarang dirawat di sana dengan gejala berat yang mungkin sampai membutuhkan ventilator itu berapa persen dok? Jadi begini, rumah sakit itu normal sebelum COVID. Satu rumah sakit itu seperti kami hanya punya 10 ICU. Oke. Nah, normal rata-rata rumah sakit di Jakarta, rumah sakit yang besar. Kalau rumah sakit kecil punya ICU maksimal 4-6. Bayangkan dengan adanya COVID, rumah sakit ini punya ICU 55, high care-nya 55 jadi 110. Itu bayangkan tenaga medisnya seperti apa? Karena satu ICU, satu perawat. Saya bisa lihat ini, mereka lagi operan ini. Saya kasih tunjuk aja ini. Ini mau operan ini semua ini. Ini. Baik. Bisa lihat ya, seluruhnya ini mereka sedang operan nih. Sebanyak ini. Perawatnya operan 50 ada ini, 50 perawat ini. Bisa mengerti ya betapa ICU itu butuh tenaga medis. Butuh perawat, nggak bisa seperti di ruang biasa. Ini hambatan kita ini. Maka kemarin kalau penuh, karena kalau hanya ruangan biasa kita Wisma Atlet cukup, nggak perlu ke sini. Ya, ini yang memang cenderung berat. Ini yang kritis, yang perlu alat bantu napas, ventilator atau nasal high flow. Ya, dokter, apakah memang benar saat ini kondisinya tingkat keterisian sudah 98%? Kalau dari rumah sakit sendiri, apakah ada langkah untuk menahan dulu pasien yang masuk ke RSUD Cengkareng ini? Jadi begini, kami sejak 7 hari lalu ya sudah 100% dong. Kan di bawah nggak bisa naik ke atas karena di atas penuh. Oke. Jadi kalau penuhnya udah seminggu dong. Yang jadi masalah, pasien masuk terus, maka kita bersyukur ada namanya SPGDT. Ini penting untuk masyarakat tahu. Apa itu, dok? Jadi ini sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Jadi setiap rumah sakit otomatis sudah ada SPGDT-nya di Jabodetabek ini. Jadi setiap hari kami di sini terima pasien dari Provinsi Banten, dari Jawa Barat, khususnya Botabek, dikirim ke sini. Dengan SPGDT itu datanya lengkap, jadi pasien datang bisa langsung masuk ICU atau ruang biasa atau high care berdasarkan data. Dan kalau kami ada bed kosong, kami kabarkan kami bisa terima langsung misalnya di ruang ICU bed berapa. Iya. Jadi dikirim misalnya ya paling banyak dari Banten langsung masuk ICU kita tanpa perlu UGD. Oke. Nah, dok tadi kan juga Ini sudah berlangsung 1 tahun. Ini sudah berlangsung 1 tahun. Oke. Sudah jalan kalau itu. Maka kami sudah 1 minggu ini SPGDT kami menyatakan bahwa kami tidak bisa terima pasien.
yang datang banyak-banyak itu antri itu orang yang datang langsung. Nah, kalau Kalau berdasarkan SPGDT pasti sudah nggak datang karena kita udah tolak. Oke, nah tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi tiba-tiba ada pasien langsung datang begitu dok, sementara kan ruang kapasitas sudah tidak bisa menampung. Nah Ya, ini yang harus dilakukan di UGD, apa dok? seperti yang sekarang ini. Sekarang kan kami terima, karena saya di lantai 5 ini di ICU. Kalau saya ke UGD di bawah bisa lihat pasien-pasien di UGD ya ada. Iya. Yang di depan UGD. Baik, Yang dok. sudah sekarang udah di dalam tenda. Baik, dokter saat ini untuk fasilitas kesehatan sendiri dan tenaga medis sendiri bagaimana kapasitasnya dok? Sorry, kurang jelas tadi. Untuk tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan apakah masih mumpuni saat ini dok? Ya, sudah mulai banyak yang tumbang juga. Saya sekarang lagi merawat 17 perawat saya yang terpapar COVID. Tapi kita bersyukur ya, yang sudah divaksin ini juga info untuk masyarakat. Yang sudah yang divaksin, yang terpapar COVID rata-rata mild, keluhannya ringan. Oke. Nggak ada yang masuk di ICU sini. Oke. Jadi ini sekaligus info untuk masyarakat. Saran saya segera divaksin secepat mungkin. Contoh negara-negara lain yang sudah berhasil. Kalau kita bisa Agustus ini DKI semua divaksin, maka DKI kita akan jauh lebih aman. Pasti ruangan-ruangan ini kan kosong semua. Baik, oke. Baik, Dokter Benny, terima kasih ya dokter sudah sharing pada kami pagi hari ini, juga memberikan informasi pada masyarakat. Itulah faktanya yang terjadi di lapangan, di vaskes-vaskes, tidak hanya di Jakarta juga sebenarnya, di tempat-tempat lain juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Dokter, selamat bertugas, salam buat rekan-rekan tenaga kesehatan di sana, mudah-mudahan seluruh pasien yang ada di sana juga bisa segera pulih. Ya, tetap jaga kesehatan dokter dan juga rekan-rekan di sana. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, miris sekali ya itu kondisi di salah satu rumah sakit di wilayah Cengkareng. Nampaknya itu menjadi salah satu gambaran. Memang hampir semua rumah sakit di wilayah DKI Jakarta, tidak hanya di DKI Jakarta, ternyata Jabodetabek begitu ya. Kondisinya sudah membludak. Saat ini juga tenaga kesehatan juga sudah overload menangani pasien. Bahkan di beberapa rumah sakit juga didirikan tenda-tenda darurat untuk dapat menampung lebih banyak pasien baru. Nah, nanti kami akan mengajak Anda untuk melihat lagi bagaimana kondisi tenda darurat di Bekasi, di Rumah Sakit Bekasi. Tapi usai jeda berikut ini kami akan kembali sesaat lagi.